Hai, jumpa lagi dengan Ibu di Rani Math Studio. Nah, kali ini Ibu akan membahas mengenai fungsi inverse. Nah, seperti apa sih fungsi inverse? Nah, fungsi inverse itu seperti dalam artinya adalah seperti kebalikan. Nah, kalau mau lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh soal. Misalnya, Ibu punya fx sama dengan 2x min 5. Ini fungsi fx. Fungsi fx sama juga dengan kalau Ibu tulis ini sebagai y. Nah, biasanya kan kalau penulisan seperti ini. Nah, kalau inverse, si x-nya yang ada di sebelah kiri gitu. Maka 2x itu sama dengan pindah min 5-nya jadi y plus 5. Sehingga kalau ingin mencari x, maka 2-nya pindah. Kalau kali pindah jadi bagi. Nah, sehingga si x-nya sudah sendiri. Atau kita pindah ya. X sama dengan y plus 5 per 2. Nah, karena si X yang sudah di sebelah kiri, maka ini yang disebut dengan F inverse. Nah kalau X diubah jadi F inverse, Y-nya diubah menjadi X. Maka ini menjadi X plus 5 per 2. Inilah inverse-nya. Mudah bukan? Nah, sekarang coba kalau misalnya Ibu punya Fx sama dengan 2x kuadrat plus 3. Nah, tadi fx itu adalah selalu sama juga dengan y. Nah, tadi Ibu bilang bahwa untuk mencari inverse selalu si x-nya sendiri. Nah, maka kalau ingin si x-nya sendiri, maka plus 3 harus pindah dulu ke sana. Kalau pindah, plus jadi betul negatif. Nah, karena kita ingin mencari x, maka si 2-nya pindah. Kalau kali pindah jadi bagi. Maka x kuadrat sama dengan y min 3 per 2. Dengan demikian untuk mencari X maka kuadratnya harus hilang. Kalau kuadratnya hilang atau biar menjadi kuadratnya pangkat 1, maka sebelah kiri itu tinggal diakarkan. Jadi kalau ingin pangkat 2-nya jadi pangkat 1, maka sebelah kiri itu diakarkan. Nah, sekarang kita pindahkan si X-nya di sebelah kiri biar mudah. Maka X sama dengan akar Y min 3 per 2. Oh ya, ingat juga kalau untuk mengakarkan, karena ini bentuk kuadrat, jangan lupa selalu plus minus. Ya, maka ini juga adalah plus minus. Nah, karena si X sudah sendiri, maka ini yang disebut dengan F inverse. Kalau X berubah jadi F inverse, maka Y berubah menjadi X. Nah, inilah inverse-nya. Mudah ya? Nah, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Nah, sekarang Ibu ingin mengajarkan beberapa cara cepatnya ya. Nah, misalnya Ibu memiliki soal GX sama dengan 4X plus 1. Tentukan inverse-nya. Nah, caranya seperti tadi. GX itu kita misalkan sebagai Y. Nah, 4X tambah 1. Tadi Ibu bilang kalau inverse selalu harus si X-nya sendiri ya. Berarti kalau si X harus sendiri plus 1-nya pindah jadi negatif 1. Nah, karena kita ingin mencari X, maka 4-nya pindah. Kalau kali itu pindahnya jadi bagi. Kita posisikan si X di sebelah kiri ya, biar lebih mudah. Nah, seperti ini. X sama dengan Y min 1 per 4. Nah, karena si X sudah sendiri, maka ini yang disebut dengan F inverse X. Atau karena di sini G, maka di sini menjadi G inverse X. Sama dengan karena X berubah menjadi G inverse, Y berubah menjadi X. X min 1 per 4. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi Ibu mau mengajarkan satu cara cepat ya. Nah, kalau misalnya sebuah fungsi fx sama dengan ax plus b, artinya paling tinggi adalah X pangkat 1, seperti ini ya. Maka rumus inverse-nya cara cepatnya adalah X min B per A. Nah, itu dia. Contoh misalnya, tadi Ibu bilang misalnya GX sama dengan 4X tambah 1. Kita pakai cara cepat ya. Maka G inverse X sama dengan, kita lihat. A itu koefisien dari X. Maka A-nya yang mana? Iya, A-nya adalah 4. Ini sebagai A, ini sebagai B. Bilangannya adalah, atau konstantanya adalah B. Maka rumusnya adalah X min B per A.
Ya sudah, tinggal kita tulis. G inverse sama dengan X min B. B-nya adalah 1 per A. A-nya adalah 4. Nah, sama tidak? Nah, mudah bukan? Oke, sekarang Ibu kasih contoh soal lagi. Misalnya fx sama dengan 5 min 3x. Nah, A-nya yang mana? Bukan 5. A itu selalu koefisien dari X. Nah, di sini koefisien X yang mana? Iya, betul, min 3. Maka A-nya adalah min 3. Atau biar lebih mudah, kita posisikan A-nya di depan. Sehingga fx itu sama juga, kalau A-nya pengen di depan, A-nya adalah min 3x. Ditambah 5. Sama saja kan? Nah, maka A itu koefisien X. A-nya yang mana? Betul, min 3 inilah A-nya. B-nya adalah positif 5. Dengan demikian, F inverse X-nya adalah X min B per A. X min B, B-nya adalah 5 per A-nya adalah min 3. Nah, kalau di optionnya tidak ada, di pilihan gandanya nggak ada, kamu boleh mengalihkan atas bawah dengan negatif 1. Karena min 1 dibagi min 1 itu tidak mengubah hasil, tetap 1. 1 kali berapapun, ya bilangan itu sendiri. Ya, jadi kalau di option tidak ada jawaban X min 5 per min 3, kamu kalikan atas bawah dengan min 1. X kali min 1 adalah min X, min 5 kali min 1 adalah plus 5, dibagi min 3 kali min 1 adalah 3. Nah, jadi F inverse-nya itu boleh X min 5 per min 3. Kalau tidak ada di option, sama juga dengan min X tambah 5 per 3. Atau biasanya ada soal yang selalu duluan yang positif. Jadi 5 min X per 3. Ini boleh juga. Tinggal kamu lihat saja mana yang sesuai yang ada di pilihan gandanya, di optionnya. Oke? Contoh satu lagi. Kalau Ibu punya soal HX sama dengan misalnya 2X min 7. Maka H inverse-nya adalah X min B per A. Ya, A-nya yang mana? Iya, A-nya koefisien X yaitu 2. B-nya adalah negatif 7. Maka H inverse-nya adalah X min B per A. X kurang B-nya min 7 per A. A-nya 2. Min ketemu min adalah iya plus. Maka H inverse-nya adalah X plus 7 per 2. Inilah H inverse X. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah H inverse min 1? Nah, mudah juga. Kalau kita tahu tadi adalah H inverse X adalah X plus 7 per 2. Ini ya. Kalau ditanya H inverse 1, tinggal ganti X-nya pakai 1. 1 ditambah 7 berapa? Iya, 8. 8 dibagi 2, 4. Nah, ini dia. Mudah bukan? Nah, sekarang Ibu akan mengajarkan kalian fungsi pecahan. Inverse-nya seperti apa? Yuk kita masuk ke contoh soal. Contoh berikutnya. Jika diketahui fungsi pecahan fx sama dengan 3x kurang 5 dibagi 4x ditambah 2, maka tentukanlah f inverse-nya. Nah, caranya sama seperti tadi. Fx kita anggap sebagai y. Maka y sama dengan 3x min 5 per 4x tambah 2. Oke. Nah, karena Ibu bilang bahwa kalau mencari inverse, x-nya harus sendiri, betul? Nah, sekarang karena pecahan ini tinggal kita kali silang. Oke. Maka ini y kali 4x adalah 4xy, ditambah y kali 2 adalah 2y, sama dengan 3x kurang 5. Nah, karena harus si x-nya sendiri, maka yang ada unsur x pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga ini menjadi 4xy. Ada x-nya kan? Ini tidak ada x-nya, maka pindahkan ke kanan. 2y pindah jadi min 2y. Nah, 3x ada unsur x, pindahkan ke kiri. Jadi negatif 3x. Ini tetap karena tidak ada x-nya. Nah, yang ada x-nya dikumpulkan ya, dikeluarkan x-nya nih. Nah, kalau x keluar, maka 4x-nya tinggal, iya 4y. Kalau x-nya keluar tinggal min 3, betul.
Hasilnya adalah min 2Y per min 5. Nah, karena X harus sendiri, maka kali pindah jadi bagi. Ini menjadi min 2Y min 5 per 4Y min 3. Dengan demikian, karena si X-nya sudah sendiri, X ini yang disebut dengan F inverse. Nah, karena X-nya sudah jadi F inverse, maka Y-nya harus berubah menjadi X. Maka hasilnya adalah min 2Y min 5 per, Y-nya berubah jadi X ya. Nah, min 2X min 5 per 4X min 3. Nah, seperti yang tadi, kalau di optionnya tidak ada, maka atas dan bawah boleh kalian kalikan negatif 1. Ya, sampai sini boleh, tapi kalau di optionnya tidak ada, atas dan bawah kali negatif 1. Min 2X kali min 1 adalah 2X. Min 5 kali min 1 adalah plus 5. 4X kali min 1 adalah min 4X. Min 3 kali min 1 adalah plus 3. Ya, atau biasanya yang bawah karena selalu duluan positif, ini yang bawah bisa menjadi 3 min 4X sama saja. Ya, jadi bisa 2X plus 5 per 3 min 4X. Nah, cara cepatnya seperti apa kalau pecahan? Nah, perhatikan ya. Jika Fx sama dengan Ax tambah B per Cx plus D, di mana A adalah koefisien X di pembilang, B konstanta di pembilang, C koefisien X di penyebut, D konstanta di penyebut. Caranya gampang. A dan D ini kalian tukar posisinya. Jadi di sini adalah D, bawahnya adalah A. Begitu. Nah, yang ini tidak ditukar tapi dikalikan negatif. Maka B jadi min B, CX jadi min CX. Gitu. Ya. Yuk, kita masukkan ke kita coba yang contoh yang tadi ya. Kalau Fx sama dengan 3x kurang 5 per 4x ditambah 2, ABCD-nya yang mana? Betul, A koefisien X yang pembilang, inilah A. B-nya adalah konstantanya. C-nya koefisien X di penyebut, yaitu 4. D adalah konstanta di penyebut, yaitu 2. Maka F inverse-nya tadi Ibu bilang D dan A-nya ditukar. Jadi 2 sama 3-nya ditukar. Maka 2-nya pindah ke atas jadi 2X, bawahnya pindah jadi plus 3. Nah, B sama C-nya tinggal dikali negatif. Min 5 dikali negatif jadi plus 5. 4X dikali negatif jadi min 4X. Coba lihat, sama tidak? Oh, ternyata sama. Mudah kan? Nah, Ibu kasih satu contoh soal lagi. Nah, jika Ibu memiliki soal GX sama dengan 4 kurang 3X per 6X min 2, tentukanlah G inverse-nya. Nah, lihat mana ABCD-nya. Perhatikan ya, A-nya itu koefisien X. Di sini mana yang koefisien X? Iya, negatif 3. Nah, biar lebih mudah, yang koefisien X kita pindahkan di depannya seperti ini. Maka GX-nya adalah min 3X tambah 4. Nah, ya, jadi si X-nya ada di depan. Nah, yang bawah itu sudah X-nya di depan. Jadi nggak masalah. Nah, dengan demikian kita cari G inverse-nya. Caranya seperti tadi. D sama A ditukar. Yang tadinya min 3, di sini min 2, kita tukar. Berarti ini min 2X, di bawahnya adalah min 3. X-nya tetap ya, hanya angkanya saja yang ditukar. Ya. Nah, yang B sama C dikalikan negatif. 4 jadi min 4, 6X jadi min 6X. Nah, tadi Ibu bilang kalau di pilihan ganda tidak ada atau di option yang nggak ada jawaban ini, atas dan bawah kamu kalikan negatif 1. Nah, atas kali negatif 1, bawah kali negatif 1. Min 2X kali negatif 1 adalah, iya 2X. Min 4 kali negatif 1 adalah, betul plus 4. Per min 6X kali min 1 adalah 6X. Min 3 kali min 1 adalah plus 3. Inilah G inverse X. Nah, kalau ditanya berapakah G inverse negatif 2, kamu tinggal ganti X-nya pakai negatif 2. Sehingga 2, nah X-nya ganti pakai negatif 2.
2 kali negatif 2 adalah min 4, ditambah 4 per 6 kali negatif 2, karena X-nya diganti min 2. 6 kali negatif 2, min 12, ditambah 3. Min 4 tambah 4 adalah 0, min 12 tambah 3 adalah min 9. 0 dibagi berapapun pasti hasilnya adalah 0. Mudah kan? Nah, Ibu ada satu contoh soal atau variasi soal ya. Jika Hx sama dengan 5x tambah 4, tentukanlah A jika H inverse A sama dengan 8. Nah, tadi cara cepatnya seperti apa kalau ada bentuk AX plus B? Iya, Ibu ingatkan lagi ya. Kalau ada bentuk Fx sama dengan AX tambah B, maka inverse-nya adalah X min B per A. Ya, jangan lupa. A itu koefisien X. Mana yang A? Iya betul, inilah 5 sebagai A. Konstantanya 4 itu adalah B. Maka kita tulis H inverse X sama dengan X min B per A. X min B-nya adalah 4 per A-nya adalah 5. Nah, karena diketahui H inverse A sama dengan 8, maka kita tulis H inverse A. Berarti ganti semua X dengan A. Maka ini menjadi X-nya ganti pakai A. Jadi A min 4 per 5. H inverse A-nya kita tahu adalah 8. Maka ini kita ganti dengan 8. Sama dengan A kurang 4 per 5. 5 kalikan ke 8, karena bagi pindah jadi kali ya. 8 kali 5 adalah 40, sama dengan A kurang 4, maka A-nya sama dengan min 4 pindah. Jadi plus 40 tambah 4 adalah 44. Maka A-nya adalah 44. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk fungsi inverse yang lebih menantang. Yuk kita coba. Nah, bagaimana dengan bentuk fungsi kuadrat? Ya, nah contohnya, kalau kita menemukan fx sama dengan x kuadrat kurang 2x min 3, fx kalau kita mencari inverse kan harus si x-nya sendiri nih. Berarti kita ganti fx-nya sebagai y ya. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Nah, kan si x harus sendiri. Nah, kalau misalnya si x-nya sendiri berarti min 3-nya yang pindahkan. Berarti ini menjadi y kurang 3 sama dengan x kuadrat min 2x. Atau kita pindah ya, x kuadrat min 2x sama dengan y kurang 3. Nah, karena harus si x sendiri, maka x-nya keluar. Berarti ini x kuadrat adalah x kali x, min 2x adalah x kali min 2. Sama dengan y min 3. Karena kita ingin mencari x, maka kali pindah jadi bagi. Y min 3 per x min 2. Ya. Tapi ini ada hal yang aneh. Di sini ada x, tapi di bawahnya juga ada X. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi seharusnya X-nya harus tersendiri semua di sebelah kiri. Nah, Ibu punya cara jitu untuk menyelesaikan ini. Seperti apa? Yuk, kita simak ya. Kalau misalnya Ibu memiliki fungsi Y atau Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Ya, ini kita misalkan tadi sebagai Y. Ya, AX kuadrat plus BX plus C. Nah, di sebelah kiri harus 0. Maka Y-nya pindah. 0 sama dengan AX kuadrat plus BX tambah C kurang Y. Gitu kan? Nah, untuk menyelesaikan ini, kita menggunakan yang namanya rumus ABC. Ya. Rumus ABC kalau kalian ingat X1 dan X2 itu rumusnya adalah min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu kan? Tapi ingat, nah si Y-nya yang mana? Si Y ini satu kesatuan dengan si C. Nah, maka C-nya dianggap sebagai C kurang Y. Ya. Per 2A. Nah, ini dia rumusnya. Ingat, kalau inverse X harus sendiri. Maka inilah inverse-nya. Maka F inverse X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4A kali C kurang Y
per 2A. Nah, ini dia rumusnya. Ya, Ibu beri kotak dulu biar tidak lupa. Yuk, sekarang kita masuk ke contoh soal yang tadi. Jika Ibu memiliki fx sama dengan x kuadrat min 2x min 3, ya. Bagaimana mencari f inverse? Ini kita anggap sebagai apa tadi? Iya, y. Y sama dengan x kuadrat min 2x min 3. Y-nya harus pindah ke sebelah kanan karena ini harus 0 kalau fungsi kuadrat, ya. 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 3 pindah jadi min y. Sehingga ini menjadi persamaan kuadrat. Nah, sehingga f inverse-nya adalah tinggal kita masukkan rumus ini. Tapi kalian harus tahu dulu mana A, B, C-nya. A-nya itu adalah koefisien x kuadrat. Maka A-nya adalah 1. A-nya adalah 1. B-nya adalah koefisien x. Maka B-nya adalah min 2. C-nya adalah konstanta, yaitu min 3. Nah, tinggal kita masukkan. Maka hasilnya adalah min B. Kita tulis ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4A kali C kurang Y per 2A. Maka min B-nya adalah min 2 plus minus akar B kuadrat. B-nya min 2. Min 2 kuadrat kurang 4 kali A. A-nya 1. C kurang Y. C-nya min 3 min Y. Oke. Per 2A. A-nya adalah 1. Ya. Dengan demikian min ketemu min adalah plus. Maka F inverse X itu sama juga 2 plus minus akar. Min 2 dikuadratkan adalah 4. Min 4 kali 1 kali min 3 adalah plus 12. Min 4 kali 1 kali min Y adalah plus 4Y per 2. Dengan demikian F inverse X sama dengan 2 plus minus 4 tambah 12 adalah 16 tambah 4Y per 2. Nah, perhatikan yang di dalam akar ada yang bisa kita keluarkan. Yaitu angka berapa? 16 dengan 4Y ada yang bisa dikeluarkan, itu berapa? Iya, 4. Ibu tulis di sini ya. Maka F inverse sama dengan 2. Kita tulis ya. 2 plus minus akar. Nah, ada yang keluar yaitu angka 4. Nah, 16 adalah 4 kali 4, betul. Plus 4Y adalah 4 kali Y, betul. Per 2. Nah, berarti 2 plus minus akar 4, karena ini sudah perkalian, akar 4 adalah 2. Akar 4 tambah Y per 2. Nah, karena ini sudah berubah menjadi F inverse X, maka Y-nya berubah menjadi X, jangan lupa. Ya. Oke. Dengan demikian kita bagi 2 dibagi 2 adalah 1 plus minus 2 akar 4 plus X dibagi 2 adalah, tinggal dicoret ya, 1 akar 4 plus X. Inilah inverse-nya. Jadi ingat ya, kalau sudah berubah menjadi F inverse, maka Y-nya harus berubah menjadi X. Oke. Nah, gitu. Paham sampai sini ya? Oke, kalau sudah paham, kita akan ketemu di Rani Math Studio berikutnya. Sampai jumpa!